Selamat siang. Kembali lagi dengan saya, Ria Sanita Pubulun, dengan NIM J1A119025 dari Teknologi Hasil Pertanian Universitas Jambi. Di sini, saya akan mereview sebuah jurnal yang membahas produk pangan fungsional tentang serat sebagai komponen pangan fungsional. Jadi, saya mengambil judul jurnal yaitu Potensi Ubi Kayu sebagai Pangan Fungsional. Penulis jurnal ini adalah Mas Niah dan Yusuf. Yang pertama, kita akan membahas mengapa penulis mengangkat tema tersebut atau latar belakang jurnal. Ubi kayu merupakan pangan utama setelah padi dan jagung. Komoditas ini potensial dimanfaatkan sebagai bahan pangan fungsional karena memiliki serat pangan, daya cerna pati, dan indeks glikemik. Kandungan serat pangan total ubi segar, tepung, dan pati berturut-turut 6,9%, 13,4%, dan 11,67%. Sampai saat ini, ubi kayu masih digunakan sebagai bahan makanan pokok oleh sebagian masyarakat yang kurang mampu, sedangkan masyarakat golongan menengah ke atas umumnya mengkonsumsi ubi kayu dalam bentuk berbagai jenis makanan tradisional. Upaya peningkatan diversifikasi pangan yang merupakan program prioritas Kementerian Pertanian sesuai dengan PP nomor 22 tahun 2009 tentang percepatan penganekaragaman konsumsi pangan atau P2KP berbasis sumber daya lokal. Keuntungan yang tinggi terhadap beras dan terigu perlu dikurangi secara bertahap dengan meningkatkan konsumsi dan produksi bahan pangan lokal, termasuk ubi kayu. Konsumsi ideal umbi-umbian ditetapkan sebesar 100 gram per hari dalam pola pangan harapan atau PPH penduduk Indonesia tahun 2009. Varietas unggul ubi kayu yang sesuai untuk pangan dan bahan baku industri memiliki karakter: yang pertama, kadar pati tinggi; yang kedua, potensi hasil tinggi; yang ketiga, tahan cekaman biotik dan abiotik; dan yang keempat, fleksibel dalam usaha tani dan umur panen. Kemudian, deskripsi produk. Pada deskripsi produk, kita akan membahas kandungan gizi dan fungsional ubi kayu. Ubi kayu merupakan sumber karbohidrat, sebagian besar digunakan sebagai bahan pangan langsung atau melalui proses pengolahan, pakan, dan bahan baku berbagai industri. Keunggulan ubi kayu sebagai pangan fungsional dapat dilihat dari: yang pertama, kadar gizi makro kecuali protein dan mikro tinggi sehingga jumlah penderita anemia dan kekurangan vitamin A dan C di tengah masyarakat yang pangan pokoknya ubi kayu relatif sedikit. Yang kedua, daun mudanya sebagai bahan sayuran berkadar gizi mikro paling tinggi dan lebih proporsional dibandingkan dengan bahan sayuran lainnya. Yang ketiga, kadar glikemik dalam darah rendah. Keempat, kadar serat pangan larut tinggi. Kelima, dalam usus dan lambung berpotensi menjadi probiotik. Dan yang keenam, secara agronomi mampu beradaptasi terhadap lingkungan marginal sehingga merupakan sumber kalori potensial di wilayah yang didominasi oleh lahan marginal dan iklim kering. Kemudian, kelemahan ubi kayu. Yang pertama, kadar protein ubi rendah namun dapat dikompensasi dengan penggunaan daun muda sebagai sayuran. Yang kedua,
proses pengolahan menjadi produk siap olah dan siap saji tidak secepat padi. Dan yang ketiga, termasuk pangan inferior berkonotasi setara sosial rendah. Perhatian masyarakat terhadap ubi kayu meningkat, terutama berkaitan dengan potensinya sebagai pangan fungsional yang memberi dampak positif terhadap kesehatan. Bahan pangan dan produk olahan ubi kayu sebagai sumber energi dan zat gizi, terdapat komponen atau sifat tertentu yang mempunyai efek fisiologis atau sifat fungsional dan berpengaruh terhadap kesehatan. Keunggulan sifat fungsional ubi kayu sebagai sumber karbohidrat terletak pada serat pangan, daya cerna pati, dan indeks glikemik. Pangan fungsional adalah bahan pangan yang mengandung komponen bioaktif yang memberikan efek fisiologis multifungsi bagi tubuh, antara lain memperkuat daya tahan tubuh, mengatur ritme kondisi fisik, memperlambat penuaan, dan membantu mencegah penyakit. Aneka umbi sebenarnya merupakan sumber pangan yang menyehatkan. Oleh karena itu, informasi tentang gizi dan sifat fungsional ubi kayu perlu dipahami masyarakat. Sifat fungsional ubi kayu sebagai sumber karbohidrat terletak pada kandungan serat pangan, daya cerna pati, dan indeks glikemik. Selanjutnya, kita akan membahas pengujian klaim produk sehingga dapat dikatakan produk pangan fungsional. Yang pertama, serat pangan. Serat pangan berbentuk karbohidrat kompleks dan banyak terdapat di dinding sel tumbuhan. Serat pangan tidak dapat dicerna dan diserap oleh saluran pencernaan manusia, tetapi memiliki fungsi yang sangat penting bagi pemeliharaan kesehatan, yaitu mencegah berbagai penyakit dan sebagai komponen penting dalam terapi gizi. Pada tabel kita lihat kadar serat pangan ubi kayu dan ubi jalar lebih tinggi dibandingkan dengan beras. Kandungan serat pangan total ubi segar, tepung, dan pati berturut-turut adalah 6,97%, 13,41%, dan 11,67%. 10 varietas beras yang diteliti mempunyai serat pangan total berkisar antara 4,07 sampai 6,62%. Dengan demikian, aneka umbi terbukti merupakan pangan sumber karbohidrat yang kaya akan serat pangan dan secara fungsional lebih baik dari beras. Kemudian, daya cerna pati. Daya cerna pati merupakan kemampuan pati untuk dapat dicerna dan diserap oleh tubuh. Daya cerna pati dianalisis secara in vitro. Kandungan pati dan komposisi amilosa atau amilopektin berpengaruh terhadap daya cerna pati dari produk pangan sumber karbohidrat. Tabel menunjukkan daya cerna pati in vitro aneka umbi relatif lebih rendah dibandingkan dengan beras giling. Daya cerna pati in vitro pada ubi segar, tepung, dan pati ubi kayu berturut-turut 62,9%, 61,41%, dan 68,52%. Dan pada ubi jalar 54,89%, 50,44%, dan 59,27%. Sedangkan pada beras berkisar antara 62,31 sampai 78,2%. Dengan demikian, tapioka dapat berfungsi sebagai
SPL yang tinggi. Kemudian, indeks glikemik. Salah satu konsep pengobatan diabetes dari sisi pola makan adalah mengganti sumber karbohidrat pada menu makan dari beras ke aneka umbi, di antaranya ubi kayu. Ubi kayu dan aneka umbi dapat mengendalikan kadar glukosa darah. Dengan demikian, aneka umbi merupakan komoditas sumber karbohidrat yang sesuai bagi penderita diabetes karena kadar glukosa darah relatif tetap rendah. Kadar glukosa dapat diukur dengan indeks glikemik. Indeks glikemik dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu indeks glikemik rendah, sedang, dan tinggi. Yang terakhir, varietas unggul ubi kayu. Varietas unggul ubi kayu yang sesuai untuk pangan dan bahan bakar industri. Yang pertama, kadar pati tinggi. Yang kedua, potensi hasil tinggi. Yang ketiga, tahan cekaman biotik dan abiotik. Dan yang keempat, fleksibel dalam usaha tani dan umur panen. Demikian review jurnal saya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.